Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih membahas tentang rukun iman yang kelima, dan sebelum kita masuk ke pembahasan tentang surga dan neraka, karena sudah selesai prosesnya, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu sampai ke qantarah, setelah sirat, qantarah, dan seharusnya setelah itu pembahasan tentang surga dan neraka. Sifat-sifat surga, nikmat-nikmat surga, kemudian juga tentang adab neraka. Ini juga kita butuh beberapa pertemuan untuk menyelesaikan pembahasan tentang surga dan neraka ini, karena pembahasannya juga cukup panjang. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan tentang surga dan neraka itu, kita akan membahas, insya Allah kita selesaikan di malam hari ini jika cukup waktunya, yang terkait dengan syafaat. Karena masalah syafaat ini erat kaitannya sama masalah yaumil akhir. Masalah syafaat ini erat kaitannya sama masalah orang masuk surga dan masuk ke neraka. Dan penting untuk kita bahas tentang syafaat, definisi syafaat, pembagian syafaat, syarat-syarat syafaat apa aja. Karena sebagian kaum muslimin terjerumus dalam kesalahan dalam memahami masalah syafaat ini. Sebagian orang terjerumus dalam kesyirikan dalam masalah syafaat ini. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di antara keagungan dan besarnya hari kiamat nanti, dahsyatnya hari itu, bahwasanya pada hari itu tidak ada yang berani memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani lancang untuk memberikan syafaat di hari itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbicara tentang memberikan syafaat di dunia, karena sebagian orang yang dia terjerumus dalam kesalahan dalam masalah syafaat ini, mereka menyamakan antara memberikan syafaat di dunia dengan masalah memberikan syafaat di akhirat nanti. Ketika di dunia seorang bisa saja ngelobi berikan syafaat, menjadi perantara antara dia dengan orang lain. Seorang menteri memberikan syafaat untuk orang lain kepada presiden. Seorang menteri memberikan syafaat untuk orang lain kepada rajanya, kepada atasannya, kepada penguasanya. Hal itu biasa dilakukan di dunia. Tinggal tulis memo, tinggal kirim pesan, tinggal datang ngomong ke atasannya. Menteri datang ke presiden ngomong, tolong bantu si fulan. Biasa seperti itu di dunia. Seorang menteri berani dia menghadap presiden karena dia dekat dengan presiden. Presiden juga butuh sama dia. Presiden nggak bisa jalan sendiri. Dia butuh orang-orang di bawahnya untuk membantu pekerjaannya. Dan dia dekat dengan presiden. Bisa aja dia datang minta kepada presiden, tolong bantu si fulan, ini butuh bantuan, tolong begini, tolong begitu. Demikian juga mungkin orang-orang di kerajaan, dia bisa datang ke raja ngomong, berikan syafaat untuk orang lain. Tapi hal itu tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa selancang itu meminta syafaat untuk orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di hari yang sangat dahsyat dan mengerikan seperti hari kiamat. Karenanya pada hari kiamat tersebut Allah SWT satu-satunya yang mengatur dan berkuasa. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, limanil mulkul yaum, Allah menyeru kepada seluruh manusia ketika itu di hari kiamat, siapakah milik kerajaan pada hari ini?
Lillahil wahidul qahhar. Milik Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Allah serukan kepada manusia. Anal Malik, anad Dayyan, akulah raja dan akulah pemberi balasan. Gak ada yang berani ketika itu mau lancang memberikan syafaat. Gambarannya saja kita sudah sempat singgung pada hari kiamat, bagaimana dahsyatnya hari itu. Di hari kiamat, fala tasma'u illa hamsa. Allah berikan gambaran bagaimana keadaan manusia ketika hari kiamat. Gak ada yang berani bersuara kecuali hanya bisik-bisik saja. Suara berbisik-bisik, tidak berani angkat suara. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, para nabi-nabi yang sebelumnya, para nabi-nabi sebelumnya kita sudah ceritakan hadisnya, hadis yang panjang tentang syafaatul uzma, bagaimana manusia datang kepada para nabi dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa dan seterusnya, minta tolong pada nabi-nabi yang mulia ini, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong mereka minta syafaat agar persidangan segera dimulai. Enggak ada yang berani ngomong. Semua nabi-nabi itu tidak ada yang berani ngomong pada hari itu. Bahkan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, yang melalui beliaulah syafaat itu datang, syafaatul uzma, beliau enggak langsung ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau sujud dengan sujud yang sangat lama, memuji Allah Subhanahu wa taala sampai beliau diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, baru beliau mengangkat kepalanya minta syafaat. Jadi perkara ini perlu difahami hadirin, karena sebagian orang terjerumus ke dalam kesyirikan dalam masalah syafaat karena dia menyamakan antara syafaat di dunia dengan syafaat di akhirat. Sehingga kita dapati apa? Dia minta syafaat ke orang langsung, bahkan ke orang yang sudah meninggal, minta syafaat kepada orang itu. Padahal tidak ada yang berhak memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah lihat cuplikan video sekelompok orang lagi berdiri di pinggir kuburan, entah itu kuburan siapa sambil nyanyi-nyanyi minta syafaat kepada orang yang ada di kuburan itu. Minta dia, wahai si fulan berikan kami syafaat. Apakah itu bukan kesyirikan namanya? Dia minta kepada orang kubur itu minta syafaat. Subhanallah. Nabi Muhammad saja mau minta syafaat sujud dulu lama, nggak berani. Tidak selancang itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi ada yang sambil meminta syafaat kepada Rasulullah SAW, minta syafaat sambil nyanyi-nyanyi minta syafaat, wahai Rasulullah berikanlah kami syafaat. Subhanallah. Minta syafaat kepada Rabbul Alamin, menyeru kepada Allah minta syafaat agar kita mendapatkan syafaat, bukan minta syafaat kepada orang-orang yang sudah dikubur, bukan minta syafaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Enggak seperti itu. Kemudian hadirin dan hadirat rahimin rahimakumullah, tidak ada yang berhak memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayatnya setiap hari kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita singgung pembahasan ini, akan kita bahas masalah rincian masalah syafaat ini karena erat kaitannya dengan masalah masuk surga dan masuk neraka nanti. Karena akan banyak orang-orang yang mendapatkan syafaat, akan ada orang-orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat untuk orang lain, sehingga mungkin dia ini seharusnya masuk neraka nggak jadi masuk neraka, sehingga mungkin dia sudah masuk neraka dengan syafaat bisa dikeluarkan dari neraka, sehingga mungkin dia sudah masuk surga tapi dengan syafaat surganya bisa lebih tinggi, dan seterusnya. Pertama, pengertian syafaat itu apa? Syafaat itu diambil dari kata syafa' dalam bahasa Arab, dari segi bahasa maknanya itu genap. Syafa' dalam bahasa Arab artinya genap. Kalau ganjil apa? Kalau ganjil apa hadirin? Bahasa Arabnya ganjil? Ganjil itu witir bahasa Arabnya. Witir. Kalau genap itu syafa'. Makanya kata Allah SWT, wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr, demi yang ganap dan demi yang ganjil. Jadi syafaat itu artinya genap ya. Jadi tadinya antara dua orang dia ingin minta pertolongan kepada si A, butuh pertolongan, meminta bantuan kepada si B, tapi dia tidak mampu karena mungkin si B ini kedudukannya terlalu tinggi, dia nggak berani ngomong langsung, sehingga dia butuh orang yang bisa menjadi perantara,
berikan syafaat. Nah, ngomonglah dia ke si C. Nah, karena yang tadinya si A ini sendiri, dia minta tolong sama si C, minta syafaat supaya ngelobi sama si B, maka jadilah dia berdua, jadilah dia genap. Itu definisinya. Taib. Kemudian hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pembagian syafaat. Jadi dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang syafaat itu banyak datang. Sehingga para ulama menyimpulkan syafaat ini, disimpulkan agar mudah dipahami, itu dibagi menjadi dua. Ada namanya syafaat muthbatah sama syafaat manfiyah. Syafaat muthbatah itu syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan. Apa itu syafaat muthbatah atau syafaat yang ditetapkan? Itu syafaat yang memenuhi persyaratan. Terpenuhi persyaratannya syafaat ini sehingga apa? Sehingga yang beri syafaat berhak memberikan syafaat, yang diberikan syafaat juga berhak mendapatkan syafaat tersebut. Terpenuhi persyaratannya. Dan inilah syafaat-syafaat yang ditetapkan. Dan syafaat muthbatah, syafaat yang memenuhi persyaratan ini, di antara persyaratannya cuma dua sebenarnya. Syarat syafaatnya cuma dua. Syarat yang pertama apa? Izin Allah subhanahu wa ta'ala kepada pemberi syafaat. Harus Allah izinkan dulu. Nggak serta-merta minta syafaat ke si fulan, yang nggak tahu si fulan ini siapa, bahkan si fulan ini mungkin sudah meninggal di dalam kubur, tiba-tiba dia minta langsung kepada penghuni kubur minta syafaat. Ya akhi, ini orang diizinin atau enggak kita nggak tahu. Dan apakah dia maha mendengar sehingga dia minta langsung kepada penghuni kuburan ini? Lah, semuanya syafaat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan siapa yang berhak menerima syafaat dan Allah yang memutuskan siapa yang berhak memberikan syafaat. Maka tidak layak seorang hamba minta syafaat kepada makhluk. Seperti itu nggak boleh, apalagi orang yang sudah meninggal. Itu syarat yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Dalilnya tadi dalam ayat kursi, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu Allah ridha kepada orang yang diberikan syafaat. Tapi Allah tidak ridha sama si fulan, Allah nggak ridho sama si fulan untuk mendapatkan syafaat, dia nggak akan mendapatkan syafaat. Dan kita diantara hal yang kita butuhkan selain ampunan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, kita butuh syafaat-syafaat seperti ini. Kita nggak tahu gimana nasib kita di akhirat nanti. Kita nggak tahu tempat kita di akhirat nanti di mana, surga atau neraka, nggak ada yang bisa menjamin. Karenanya di kondisi-kondisi tertentu kita mengharapkan mendapatkan syafaat-syafaat seperti ini. Karena kita harus menjadi orang yang diridhoi oleh Allah SWT agar bisa mendapatkan syafaat. Syafaat dari Nabi SAW atau syafaat dari para malaikat atau syafaat dari kaum mukminin yang lainnya akan kita jelaskan sekarang. Adapun pemberi syafaat yang bisa memberikan syafaat secara umum, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yang pertama, para malaikat. Malaikat bisa memberikan syafaat. Ada malaikat yang bisa memberikan syafaat, ada. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, "Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda." Lihat, dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang malaikat. Ada malaikat-malaikat yang tidak diberikan izin memberikan syafaat, dan Allah menyebutkan dalam ayat ini dua syarat syafaat tadi. Izin dan ridha Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak malaikat di langit yang syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Allah kehendaki dan dia ridhai. Jadi malaikat bisa memberikan syafaat. Malaikat juga orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat sering mendoakan orang-orang beriman, sering. Kaum mukminin datang sholat didoakan sama malaikat. Kaum mukminin yang pergi menjenguk orang sakit didoakan sama malaikat. Kaum mukminin yang beristighfar, bertaubat didoakan sama malaikat. Mereka orang-orang dekat, mereka makhluk-makhluk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di akhirat nanti mereka bisa memberikan syafaat. Mungkin dia memberikan syafaat kepada orang-orang yang mungkin dia berdosa, banyak dosa ketika di dunia, dia mintakan ampuni si fulan, ampuni orang ini, keluarkan dari neraka, bisa saja. Tapi tetap dua syarat tadi.
Harus dia mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang diberikan syafaat itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ayat berbicara tentang malaikat memberikan syafaat, wala yashfa'una illa liman irtada wa hum an khasyatihi rabb wa hum min khasyatihi mushfiqun, dalam surat Al-Anbiya. Dan mereka itu para malaikat tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai oleh Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat juga berbicara tentang malaikat. Kemudian juga dalam hadis qudsi, hadis sahih riwayat Muslim, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Malaikat memberi syafaat, para nabi juga memberi syafaat, dan orang-orang beriman juga memberi syafaat. Itu yang pertama, malaikat bisa memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, para nabi, di antaranya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam juga memberikan syafaat. Nanti akan kita singgung beberapa dalilnya. Kemudian juga di antara yang bisa memberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti yaitu para syuhada, orang yang mati syahid. Dan ini luar biasa. Orang yang mati syahid fisabilillah ini orang-orang spesial. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, "Lisyahidi 'indallahi sitt khisal." Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah ada 6 keutamaan bagi mereka. Yughfaru lahu fi awwali duf'atin. Yughfaru lahu fi awwali daf'atin. Mereka langsung diampuni dosa-dosanya dari awal mereka terbunuh. Wa yara maq'adahu minal jannah. Mereka bisa melihat tempat mereka di surga. Wa yujaru min adabil qabr. Mereka para syahid dilindungi, aman dari azab kubur. Wa ya'manu minal faza'il akbar. Mereka para syuhada aman dari faza'ul akbar, ketakutan yang dahsyat pada hari kiamat. Mereka aman. Wa yudha'u 'ala ra'si tajul waqar. Diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan. Yaqutuhu minha khairum minad dunya wa ma fiha. Yaqut, berlian, batu berharga, batu yakut di mahkota satu saja lebih berharga daripada dunia dan isinya. Wa yuzawwaju ithnatain wa sab'ina zawjatan min huril 'ain. Dan mereka akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Wa yashfa'u fi 70 min aqaribihi. Dan mereka berhak memberikan syafaat 70 orang kerabatnya. 70 orang dia bisa ajak masuk surga. Orang yang mati syahid, satu orang yang mati syahid. Kemudian juga di antara yang bisa memberikan syafaat yaitu anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang meninggal dunia. Disebutkan dalam hadis bahwasanya anak-anak kecil yang meninggal dunia akan menjadi penghalang bagi orang tuanya di hari kiamat nanti untuk masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, ma min nasin min muslimin yatawaffa lahu thalathun lam yablughul hintha illa adkhalahu Allahul jannah bifadlihi wa rahmatihi iyahum." Tidaklah seorang mukmin yang telah diwafatkan 3 anaknya dalam keadaan belum mencapai usia baligh, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan kasih sayang Allah kepadanya. Orang tuanya masuk surga. Anak yang meninggal dulu masih kecil, orang tua ini dimasukin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaannya. Kemudian dari hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man mata lahu thalathatun minal walad lam yablughul hintha kana lahu hijaban min nari aw adkhalahu Allahul jannah." Barang siapa telah meninggal 3 anak yang belum mencapai usia baligh, maka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka atau dia masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kayak ketika seorang kehilangan anak itu pukulan yang sangat berat, ujian yang sangat berat bagi orang tua, tapi di sisi lain itu rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kematian anaknya itu akan menghalangi dia dari api neraka. Kemudian di antara yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat itu orang-orang beriman, orang-orang mukmin secara umum bisa memberikan syafaat. Sebuah hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya cukup panjang, saya coba ringkaskan, bacakan terjemahannya. Setelah orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi SAW, sungguh kalian begitu gigih, bersungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak-hak orang beriman untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka berkata, "Ya Allah, mereka itu berpuasa bersama kami." Lihat saudara-saudara kaum mukminin, saudara-saudara mereka seiman.
mereka berjuang di hadapan Allah SWT agar mereka dikeluarkan dari neraka. Kaum mukminin. Tapi tentunya tadi dengan dua syarat tadi. Izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak memberikan syafaat kaum mukminin yang Allah izinkan dan Allah ridhai bagi orang yang memberikan syafaat. Bisa jadi yang dia berjuang minta syafaat kepada Allah SWT, keluarkan ini saudara kami ketika di dunia berpuasa salat sama kami, keluarkan ya Allah, tapi Allah nggak ridha sama dia. Dia ketika di dunia misalnya pelaku dosa besar, wa'iyadzubillah, atau di dunia dia berbuat syirik kepada Allah, nggak akan diizinkan untuk menerima syafaat oleh Allah SWT. Makanya perkara kesyirikan ini perkara luar biasa. Insya Allah kita singgung nanti jika masih ada waktu. Kata mereka berkata, wahai Rabb, mereka berpuasa bersama kami, salat dan juga haji. Dikatakan kepada mereka, keluarkan dari neraka. Dikatakan kepada mereka, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Suruh keluarin, mana orang yang kalian kenal, keluar dari neraka. Maka wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Mereka mengeluarkan banyak saudara yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya, ada yang dibakar sampai lututnya. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb kami, tidak tersisa lagi orang yang engkau perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka. Kemudian Allah berfirman, berkata lagi kepada mereka, kembali sana, cek ke neraka. Siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya memiliki kebaikan seberat dinar, maka keluarkanlah mereka. Lalu mereka mengeluarkan banyak saudara-saudara mereka. Kemudian mereka berkata, ya Allah, kami tidak meninggalkan seorang pun yang kau perintahkan untuk dikeluarkan. Kemudian Allah berkata lagi kepada mereka, kembalilah, cek lagi, siapa saja yang kalian dapati dalam hatinya memiliki kebaikan seberat setengah dinar, keluarkanlah. Maka mereka keluarkan lagi orang-orang beriman dari neraka. Kemudian berkata lagi, ya Allah, kami tidak meninggalkan seorang pun yang kau perintahkan untuk dikeluarkan. Allah SWT berfirman, kembalilah, siapa saja yang kalian temui dalam hatinya memiliki kebaikan seberat biji darah, maka keluarkanlah. Lalu mereka mengeluarkan banyak saudara-saudara mereka. Kemudian mereka berkata, ya Allah, kami tidak meninggalkan kebaikan di dalamnya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Orang mukmin bisa memberikan syafaat kepada mukmin yang lainnya. Tapi nggak tahu ini dia berhak atau enggak, dia selamat atau enggak di akhirat nanti. Terus jangan seorang nggak ada yang kepedean. Nanti kalau ente masuk surga, cari aneh ya, keluar dari surga. Belum tentu. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Sebagian ya orang kita dengar ada di internet. Dia bilang nanti di akhirat, sebelum saya masuk surga, saya persilakan murid-murid saya masuk duluan dulu. Setelah murid-murid saya semua masuk surga, baru saya masuk. Seakan-akan dia ada tiket untuk murid-murid yang masuk surga. Ajib. Subhanallah. Nabi saja sujud lama mau berbicara dengan Allah SWT di hari itu, nggak sembarangan. Kalau dia dengan santainya seakan-akan punya tiket surga, nanti murid-murid saya masuk duluan dulu. Jadi semangat murid-muridnya seolah sudah pasti masuk surga kalau dia ngaji sama gurunya tersebut. Ini bahaya seperti ini. Bahkan lagi ada, ya entah dia bercanda atau dia serius ngomong. Nanti pokoknya kalau saya nanti mau masuk surga, kalau di surga nanti si kalian ini duluan masuk surga daripada kiainya. Soalnya nanti ininya pengawal-pengawalnya masuk surga dulu, ngecek dulu, udah aman belum kiai, aman kayak baru masuk. Anjir. La haula wala quwata illa billah. Jadi begitu ya, kaum mukminin bisa memberikan syafaat. Itu di antara orang-orang yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Kemudian syarat kedua yaitu Allah ridha kepada yang diberikan syafaat. Pertama, yang memberikan syafaat harus mendapatkan izin dulu. Kemudian yang kedua, yang diberikan syafaat ini Allah ridha nggak sama dia. Bisa jadi yang diberikan syafaat dia dapat izin, tapi yang dia mintakan syafaat itu Allah nggak ridha sama dia, maka dia nggak berhak mendapatkan syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa memberikan syafaat melainkan kepada orang yang diridhai oleh Allah. Maka untuk mendapatkan syafaat ini dua syarat harus terpenuhi. Tadi dua syarat disebutkan dalam surat An-Najm itu ya, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha' wa yarda. Bagi orang yang berkehendaki dan Allah ridhai bagi yang diberikan syafaat. Kemudian yang kedua,
Syafaat al-manfiyah, syafaat yang dinafikan. Ada dalil-dalil datang dalam Al-Quran menyebutkan ini syafaat gagal, dinafikan syafaat, nggak bisa syafaat, nggak dapat. Dikumpulkan oleh para ulama dalil-dalilnya, maka disimpulkanlah ada syafaat yang manfiyah, syafaat yang dinafikan, ditiadakan. Kenapa? Karena tidak memenuhi dua persyaratan tadi. Akhirnya apa? Gagal syafaatnya, nggak berhasil. Entah yang memberikan nggak berhasil atau yang dimintakan syafaat juga dia tidak memenuhi syarat, jadi tidak berhasil syafaatnya. Kenapa demikian? Di antara sebabnya, yang pertama, pemberi syafaat yang memberikan syafaatnya adalah pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, maka dia tidak akan bisa memberikan syafaat untuk orang lain. Waliyadzubillah. Jadi dia yang memberikan syafaat karena dia pelaku dosa besar, dia tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, "Innal la'anin la yakunu syuhada wa la syufa'a yaumil qiyamah." Hadis sahih riwayat Muslim. Sungguhnya orang-orang yang suka melaknat, orang yang sering melaknat enggak boleh, dosa besar. Dikit-dikit melaknat, ini laknat itu dosa besar. Kata Nabi SAW, orang yang suka melaknat, maka dia tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat dan tidak bisa menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat kelak. Enggak, kenapa dia nggak bisa memberikan syafaat? Karena dia pelaku dosa besar, suka melaknat, sekedar suka melaknat loh. Gimana lagi pemakan riba, misalnya makan riba mati dalam bawa dosa ribanya, terus dia jadi memberi syafaat? Nggak mungkin. Dosa 1 dirham riba lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina, terus mau berikan syafaat di hadapan Allah di hari kiamat nanti? Nggak mungkin. Sekedar dia suka melaknat saja, dia nggak bisa memberikan syafaat untuk kaum mukminin yang lainnya. Atau orang yang diberikan syafaat ini adalah orang musyrik. Yang diberikan syafaat untuknya dia musyrik, pelaku kesyirikan, nggak mungkin mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah tidak ridha sama dia. Kesyirikan dosa yang sangat Allah murkai. Makanya orang yang mati membawa dosa syirik besar, jangan harap bisa masuk surga. Allah SWT yang sebutkan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sungguhnya yang berbuat syirik kepada Allah, haram baginya surga, tempatnya di neraka. Maka masalah kesyirikan ini bukan masalah sepele. Maka jangan heran ketika orang gencar sekali mendakwahkan tauhid, bentuk kasih sayang kepada umat. Karena konsekuensi dari kesyirikan ini luar biasa dampaknya bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dosa besar yang satu ini. Di antaranya apa? Pelaku kesyirikan dia nggak akan mendapatkan syafaat, nggak akan diridhai untuk mendapatkan syafaat. Allah SWT berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak akan berguna bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Baik yang memberikan syafaat maupun yang diberikan syafaat, ketika mereka seorang yang berbuat kesyirikan, maka tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya syafaat yang khusus bagi Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ada syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi SAW dan ada juga syafaat yang umum dimiliki oleh Nabi dan kaum mukminin yang lainnya secara umum atau malaikat. Syafaat apa saja yang khususan bagi Nabi kita Muhammad SAW? Yang pertama syafaatul udma yang sudah sering kita bahas. Syafaat Nabi SAW meminta kepada Allah agar dimulai persidangan. Dan ini syafaat untuk semua manusia. Agar Allah mulai persidangan, kita sudah sering sebutkan dalilnya. Ya, Nabi SAW terakhir diminta, kemudian beliau sujud dengan sujud yang sangat lama, memuji Allah SWT. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk mengangkat kepalanya. Irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta kau akan dikasih, minta syafaat kau akan diberikan syafaat. Ini kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang paling memuliakan Nabi SAW ketika itu. Dan inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, maqama mahmuda, asa ayyab'athaka Allahu maqaman mahmuda, asa ayyab'athaka Allah
Asa ayya ba'atha rabbuka maqama mahmuda. Semoga Allah Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Itu maqama mahmuda ketika Nabi SAW memberikan syafaat udma ini. Yang kedua, syafaat khusus bagi Nabi SAW, yaitu syafaat beliau untuk paman beliau Abu Talib. Abu Talib kita tahu bersama meninggal dalam keadaan musyrik. Abu Talib paman beliau yang sangat beliau cintai, dan Nabi SAW mintakan syafaat kepada Allah SWT agar diringankan azabnya di neraka, dan itu dikabulkan oleh Allah SWT berdasarkan hadits Abdullah Al-Abbas bin Abdul Muttalib bertanya, paman Nabi bertanya kepada Nabi SAW, ma ghanita an ammik fa innahu kana yahutuka wa yaghdab lak. Apa yang kau bisa untuk menolong pamanmu? Tidakkah engkau bisa menolong pamanmu Abu Talib? Sungguhnya Abu Talib dulu dia membela engkau mati-matian, marah untuk engkau. Kata Nabi SAW, qal huwa fi dahdahin min nar walaula ana lakana fi ad-darkil asfali minan nar. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, dia berada di dahdah, di permukaan emperan neraka yang apinya cuma sampai ke mata kakinya saja. Kalau bukan karenaku, kalau bukan karena saya, kata Nabi SAW, sungguh dia berada di keraknya neraka. Syafaat ini cuma sampai untuk meringankan azab beliau, tidak sampai mengeluarkan, karena dia mati dalam keadaan musyrik, Abu Talib. Kemudian di antara dalilnya Nabi SAW bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumil qiyamah. Semoga Abu Talib mendapatkan manfaat dari syafaatku pada hari kiamat. Fayuj'alu fi dhahtahin min nar wa yablughu ka'baihi yaghli minhuma dimaghuhu. Dia diletakkan di dhahdah, di emperan neraka, permukaan neraka yang apinya hampir nyampe mata kakinya, yang karena itulah membuat otaknya mendidih. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, inna ahwala ahlin nari adaban Abu Talib. Sungguhnya orang yang paling ringan azab di neraka adalah Abu Talib. Wa huwa munta'ilun 'alaihi min nar yaghli minhuma dimaghuhu. Dia diberikan sendal dari api neraka yang dengan sendal tersebut menjadikan otaknya mendidih. Kemudian di antara syafaat khusus Nabi SAW yaitu syafaat untuk masuk surga. Afwan ya, agak cepat menyampaikannya karena supaya bisa dapat banyak ini materinya, cukup di malam ini. Syafaat Nabi SAW untuk orang agar masuk surga. Kenapa? Karena surga, pintu surga tidak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad SAW yang mengetuknya. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ketika membahas tentang qamtarah. Nabi SAW bersabda, ati babal jannah yaumil qiyamah fa astaftihu. Aku datangi pintu surga pada hari kiamat. Setelah semua selesai di qamtarah, Nabi pintu surga dan Nabi mengetuk pintu surga. Fa yaqulul khazin, penjaga pintu surga bertanya, man anta? Fa yaqul, ana Muhammad, aku Muhammad. Fa yaqul, kemudian penjaga surga tersebut berkata, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Inilah yang aku diperintahkan, bahwasanya aku tidak boleh membuka pintu ini sebelum engkau datang. Ini juga syafaat Nabi SAW khusus agar pintu surga dibuka dan manusia bisa masuk. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aktsaru al-anbiya'i tab'an. Aku adalah manusia pertama yang beri syafaat di surga dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Kemudian juga di antara kekhususan Nabi SAW syafaat beliau bagi umatnya agar bisa masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini orang-orang spesial, 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini juga di antaranya syafaat Nabi untuk Ukasyah ketika Nabi SAW menyampaikan hadis tentang 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ukasyah bin Mihsan, sahabat Nabi yang mulia, datang, ya Rasulullah, doain saya supaya masuk dalam golongan itu. Na'am anta minhum. Nabi doakan, iya kamu juga termasuk golongan itu. Datang orang lain, ya Rasulullah, saya juga dong, doain bisa masuk itu. Kata Nabi SAW, sabaqaka bika Ukasyah, kamu sudah keduluan Ukasyah. Ulama menyebutkan Nabi SAW memberikan syafaat pada Ukasyah agar masuk golongan tersebut yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian yang berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, yaitu syafaat yang umum, bersifat umum untuk Nabi, syafaat Nabi SAW dan selain Nabi SAW yang bersifat umum, baik itu pada Nabi, malaikat, para syuhada, orang-orang mukmin yang lainnya, ya, antara mukmin dan mukmin yang lainnya, mungkin syafaat antara bapak ke anaknya, anak ke bapaknya.
Ya, antar sesama mukmin misalnya, ini bersifat umum, ada syafaat-syafaat tersebut datang dalam banyak dalil. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahli an-nar amara Allah al-malaikah ay yakhruju man kana ya'budullah fayakhrujunahum wa ya'rifunahum bi athari sujud." Sehingga ketika Allah menghendaki untuk memberikan rahmat kepada orang yang Dia kehendaki dari penduduk neraka, Allah mau memberikan rahmat kepada penghuni neraka, maka Allah merintahkan para malaikat agar mengeluarkan orang-orang yang menyembah Allah. Maka para malaikat mengeluarkan mereka dikenali dari bekas sujud. Allah mengharamkan api neraka untuk menyentuh bekas sujud. Lalu mereka dikeluarkan dari neraka. Setiap anak Adam terbakar oleh api neraka kecuali bekas sujudnya, maka mereka dikeluarkan dari neraka. Ini juga dalil, hadirin, bahwasanya kaum orang mukmin, ahlu tauhid, ahlu salah, dia salat, akan ada orang-orang salat yang masuk neraka. Dia salat ketika di dunia, tapi di akhirat dia masuk neraka dulu. Wa'iyadzubillah. Tapi orang yang salat dia masuk neraka diharamkan untuk menyentuh bekas sujudnya, tidak disentuh oleh api neraka. Dan mereka akan dikeluarkan dengan syafaat. Kemudian syafaat yang umum ini, hadirin, kita bagi menjadi 3 bagian. Di antaranya syafaat untuk orang yang seharusnya masuk neraka, seharusnya dia masuk neraka, tapi karena dia mendapatkan syafaat dia nggak jadi masuk neraka. Di antara dalilnya apa? Dalil tentang orang yang meninggal dunia, dia disolati oleh 40 orang ahlu tauhid yang nggak berbuat syirik. Lagi-lagi kembali masalah kesyirikan ini penting, masalah tauhid dan kesyirikan. Kata Nabi SAW, "Ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, lalu yang menyolatinya 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, ahlu tauhid, enggak berbuat syirik, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepada mereka untuknya. Ini penting sekali, hadirin. Penting sekali didikan tauhid agar kita hidup menjadi ahlu tauhid, jauh dari kesyirikan, berantas kesyirikan sampai akar-akarnya. Ke akar-akarnya dia berantas. Manfaatnya apa? Ketika dia sholat, dia meninggal dunia, disolatkan 40 orang saja, orang ahlu tauhid, diampuni dosanya, mendapatkan syafaat masuk surga. Mungkin bisa jadi si mayit ini dia bakal masuk neraka, tapi karena disolatkan 40 orang ahlu tauhid, dia mendapatkan syafaat, gak jadi masuk neraka. Dan ini juga pentingnya kita ketika kita sholat jenazah, kita mendoakan orang yang kita sholati ini, jenazah ini, dengan ikhlas. Walaupun kita nggak kenalin orang siapa, doakan dia, mintakan ampun untuknya. Karena suatu saat kita berada di posisi itu, kita akan tergeletak di situ, disolatkan oleh orang. Tentunya kita ingin orang-orang mendoakan kita dengan doa yang ikhlas, tulus. Karena kita juga ketika menyolati jenazah, doakan dengan ikhlas mereka. Tapi sebagian kaum mukminin di Indonesia ini banyak yang masih belum hafal salat jenazah. Banyak yang nggak hafal salat jenazah. Tapi secara umum, kalaupun nggak hafal, cukup dia ucapkan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, tidak mengapa. Karena intinya salat jenazah itu adalah untuk mendoakan ampunan untuk dia. Jadi rakaat pertama itu baca apa, hadirin? Fatihah. Rakaat kedua selawat. Rakaat ketiga dan keempat itu doa umum aja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau nggak hafal, cukup Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Diulang-ulang juga tidak mengapa. Kemudian yang kedua, syafaat untuk penghuni surga, syafaat untuk penghuni neraka agar keluar dari neraka. Dalilnya tadi Abu Sa'id Al-Khudri sudah kita sebutkan. Kemudian juga tadi ya, dalil yang orang mukmin minta berjuang agar saudara-saudaranya mereka beriman dikeluarkan dari api neraka. Kemudian juga di antara dalilnya Rasulullah SAW bersabda, ya, saya bacakan juga terjemahannya biar cepat.
Mereka mendatangiku Nabi Muhammad, mereka mendatangiku kata Rasulullah SAW bersabda, mereka mendatangiku, saya mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu aku berkata, aku adalah orang yang memiliki hak untuk memberikan syafaat. Lalu aku pergi meminta izin kepada Rabbku, lalu aku diizinkan. Aku menghadap Allah setelah Allah memberikan ilham kepadaku, pujian-pujian yang mana aku tidak mampu mengucapkannya sekarang. Aku memujinya dengan pujian-pujian itu, lalu aku tersungkur sujud kepada Allah. Lalu Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan berkatalah, niscaya kau akan didengar, mintalah, niscaya kau akan diberikan, mintalah syafaat, niscaya kau akan diberikan syafaat. Aku berkata, wahai Rabbku, umatku. Maka Allah berfirman, pergilah, keluarkanlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya ada iman seberat biji gandum. Maka aku pergi melakukan perintah Allah. Kemudian hadisnya panjang lagi ya. Kemudian Rasulullah balik lagi, sujud lagi, minta lagi, suruh cari lagi, keluarkan yang ada seberat biji darah keimanan, keluarkan. Pergi lagi, Rasulullah SAW keluarkan lagi orang-orang dari neraka. Kemudian balik lagi, sujud lagi, minta lagi, suruh lagi, keluarkan lagi, sampai beberapa kali. Jadi ini hadis sahih riwayat Bukhari. Sampai yang lebih rendah dari biji darah, lebih rendah dan lebih ringan dari atom, ada keimanan dalam hatinya. Sekecil itu sudah keluarkan oleh Allah SWT. Dengan apa? Dengan syafaat dikeluarkan. Tapi entah berapa lama di nerakanya, waliyadzubillah. Kemudian yang berikutnya, syafaat untuk penghuni surga agar dia naik derajatnya. Dan ini bisa dengan syafaat, bisa naik derajatnya. Ya, diantaranya dalilnya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ighfir li Ubaid ibn Amir. Rasulullah pernah berdoakan untuk Ubaid bin Amir. Hatta ra'aitu bayada ibtayhi, thumma qala Allahumma ja'alhu yawmal qiyamah fawqa kathirin min khalqika aw minan nas. Rasulullah SAW berdoa untuk Ubaid bin Amir, ya Allah, jadikanlah dia pada hari kiamat di atas banyak makhlukmu atau hamba-hambamu. Hadis sahih. Dan juga Rasulullah pernah mendoakan Abu Salamah agar ditinggikan tempatnya di surga. Demikian juga doa anak saleh untuk orang tuanya, khususnya orang tuanya sudah meninggal. Semakin banyak anak soleh ini beristighfar untuk orang tuanya, maka derajatnya di surga akan dinaikkan. Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fa yaqulu anna hada. Seorang di surga diangkat derajat di surga, kemudian dia bingung dari mana ini, kok bisa ditinggikan derajatnya. Dia bertanya, dari mana semua ini? Dikatakan kepadanya, bistighfari walidika lak, karena istighfarnya anakmu untukmu. Ini juga bentuk syafaat untuk meninggikan derajat orang di surga. Taib hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yaitu kiat-kiat agar bisa menggapai syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi datang dalam hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif, amalan-amalan agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Yang pertama, ini yang paling inti, agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling inti sudah. Apa? Itu mentauhidkan Allah SWT dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Ini yang paling inti, ini yang paling utama. Nabi SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya satu doa yang pasti diijabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi menyegerakan doanya ketika mereka masih hidup di dunia. Wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Tapi aku jatah doa yang pasti dikabulkan itu aku simpan untuk syafaat bagi umatku pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Yang mendapatkannya insyaallah pada hari kiamat dari umatku, siapa yang meninggal tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Karenanya kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, paling inti jauhi kesyirikan sejauh-jauhnya. Berusaha mentauhidkan Allah SWT. Tingkatkan tauhid kita. Tingkatkan tauhid kita dalam segala lini. Tawakal kita kepada Allah ditingkatkan.
ikhlas kita kepada Allah ditingkatkan, rasa khauf kita takut kita kepada Allah ditingkatkan, rasa roja harap kita kepada Allah ditingkatkan. Karena sekarang kita sebagian orang ya lemah dalam beberapa sisi, beberapa aspek. Kadang ada orang yang dia terlalu hatinya bergantung sama manusia. Dia nggak hatinya nggak terlalu bergantung sama Allah, tapi kalau sama manusia, sama bosnya, sama majikannya, sama tempat kerjanya bergantung sekali dia. Kadang orang yang tawakal kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sisi-sisi tauhid yang harus kita kuatkan dan menjauhi kesyirikan. Di antara dalil Nabi SAW bersabda ketika ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, "As'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah." Manusia yang paling berbahagia dan mendapatkan syafaat kepada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Karena siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Kemudian di antara tips agar bisa mendapatkan syafaat dari Muhammad alaihi salatu wasalam di akhirat nanti, yaitu mendoakan al-wasilah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam setelah menjawab azan. Setelah membaca doa azan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nida", barang siapa yang mengucapkan setelah dia mendengarkan adzan, "Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah." Doa azan. Siapa yang baca itu setelah mendengarkan azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka dia berhak mendapatkan syafaat kepada hari kiamat. Tapi ingat hadirin ya, doa azan yang sahih cuma sampai itu. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, sampai situ. Ditambahan innaka la tukhliful mi'at, itu riwayatnya kurang sahih. Riwayatnya lemah. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.